Perkenalkan, nama saya Virginia Elizabeth Roswita Natala Lorek dengan NIM 201100115. Nah, di sini saya akan membahas terkait dengan studi kasus perhitungan analisis hierarki proses untuk evaluasi dosen oleh mahasiswa. Di sini AHP sendiri adalah metode pengambilan keputusan yang berguna dalam situasi di mana keputusan harus dibuat berdasarkan berbagai kriteria yang kompleks. Nah, dalam kasus evaluasi dosen oleh mahasiswa menggunakan metode AHP untuk memilih kepuasan mahasiswa terhadap prosedur pengajaran oleh dosen yang paling sesuai berdasarkan beberapa kriteria seperti kompetensi mengajar, keberhasilan komunikasi, dan pengetahuan mata kuliah. Untuk perhitungannya, yang pertama di sini saya akan mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Di sini untuk menentukan tujuan, kriteria, dan alternatif, tujuannya adalah untuk memilih kepuasan mahasiswa terhadap pengajar. Kemudian untuk kriterianya ada kompetensi mengajar, keberhasilan komunikasi, dan pengetahuan mata kuliah. Sedangkan alternatifnya ada dosen A, dosen B, dan juga dosen C. Kemudian di sini saya sudah membuat struktur hierarkinya, di mana yang menjadi tujuannya adalah memilih kepuasan mahasiswa. Kemudian untuk kriterianya di sini ada kompetensi mengajar, keberhasilan komunikasi, kemudian untuk pengetahuan mata kuliah. Dan alternatifnya itu sendiri yaitu dosen A, dosen B, dan juga dosen C. Setelah menentukan struktur hierarkinya, kemudian di sini saya akan menghitung matriks berpasangannya. Nah, dalam kasus ini memiliki 3 buah kriteria, yaitu kompetensi mengajar, keberhasilan komunikasi, dan juga pengetahuan mata kuliah. Dan juga 3 buah alternatif, yaitu dosen A, dosen B, dan dosen C. Kemudian melakukan perbandingan berpasangan. Setelah melakukan perbandingan berpasangan, kita akan menghitung nilai normalisasi, bobot normalisasi, agent value, agent vector, dan kemudian memeriksa konsistensi hierarkinya. Sini kita akan mulai dengan perhitungan manual pada Excel. Nah, di sini untuk perbandingan dengan teori CIP-nya, yaitu untuk kompetensi mengajar, di sini saya menentukan nilai dengan bobot 5, yaitu lebih penting. Kemudian untuk keberhasilan komunikasinya 7 dengan bobotnya sangat penting, dan untuk pengetahuan mata kuliahnya 5 itu dengan bobotnya lebih penting. Untuk data awalnya di sini ada alternatif dan kriteria. Yang pertama ada kompetensi mengajar. Kemudian ada keberhasilan komunikasi dan juga pengetahuan mata kuliah. Untuk alternatifnya dosen A, dosen B, dan juga dosen C. Untuk kompetensi mengajar di sini saya berikan bobot 1. Kemudian untuk keberhasilan komunikasi untuk dosen A saya berikan bobot 3. Dan untuk pengetahuan mata kuliahnya di sini saya berikan bobot nilai 2. Begitu seterusnya hingga pengetahuan mata kuliah dari dosen C. Setelah itu untuk perhitungan pair wage-nya, yang pertama untuk kompetensi mengajar, dan juga untuk kompetensi mengajar di sini untuk perbandingan nilai yang sama dikasih nilai 1. Kemudian untuk keberhasilan komunikasi dan juga kompetensi mengajar di sini keberhasilan komunikasi lebih penting daripada kompetensi mengajar. Jadi di sini 7 dibagi dengan 1 hasilnya 7. Kemudian untuk pengetahuan mata kuliah juga sama, bobotnya lebih penting daripada kompetensi mengajar. Jadi 5 dibagi dengan 1 maka menghasilkan nilai 5. Kemudian untuk kompetensi mengajar dan juga keberhasilan komunikasi. Nah, di sini keberhasilan komunikasi lebih penting daripada kompetensi mengajar, sehingga nilainya itu 1 dibagi dengan 7 sehingga menghasilkan 0,142857143. Sedangkan untuk keberhasilan komunikasi merupakan matriks yang sama dengan keberhasilan komunikasi sehingga menghasilkan bobot 1. Kemudian untuk pengetahuan mata kuliah di sini lebih penting daripada keberhasilan komunikasi sehingga nilainya itu 5 dibagi dengan 1 menghasilkan poin 5. Selanjutnya untuk kompetensi mengajar dan juga pengetahuan mata kuliah, di sini pengetahuan mata kuliah lebih penting daripada kompetensi mengajar sehingga 1 dibagi dengan 5 menghasilkan nilai 0,2. Kemudian untuk keberhasilan komunikasi dan juga pengetahuan mata kuliah lebih penting pengetahuan mata kuliah dibanding keberhasilan komunikasi sehingga 1 dibagi 7 menghasilkan nilai sekian. Dan yang terakhir untuk pengetahuan mata kuliah dan juga pengetahuan mata kuliah merupakan matriks yang sama
sehingga menghasilkan nilai 1. Selanjutnya untuk total, di sini jumlah perhitungannya menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita blok dari kompetensi mengajar hingga pengetahuan mata kuliah. Untuk perhitungan jumlahnya itu sama dengan zoom, kemudian kita hitung mulai dari kolom kompetensi mengajar hingga sampai dengan pengetahuan mata kuliah. Kemudian untuk jumlah dari keberhasilan komunikasi juga sama, begitupun dengan jumlah dari pengetahuan mata kuliah. Nah, kemudian di sini untuk perhitungan normalisasinya, untuk perhitungan normalisasi rumusnya itu sama dengan, untuk perhitungannya sama dengan di sini kita bagikan untuk kompetensi mengajar dibagi dengan jumlah dari perhitungannya. Jadi di sini untuk perhitungannya itu sama dengan C11 dibagi dengan C15. Kemudian di sini saya pakai nilai absolut sehingga saat dihitung kita bisa mendrak nilainya ke bawah. Begitu juga dengan perhitungan dari normalisasi dari keberhasilan komunikasi menggunakan rumus yang sama, yaitu nilai dari keberhasilan komunikasi yang pertama, keberhasilan komunikasi berbanding kompetensi mengajar dibagi dengan jumlah dari perhitungan keberhasilan komunikasi. Begitu juga dengan perhitungan pengetahuan mata kuliah. Kemudian setelah mendapat nilai normalisasinya, di sini kita akan menghitung bobot normalisasi. Untuk bobot normalisasi sendiri menggunakan rumus sama dengan sum, kemudian kita hitung mulai dari baris C17 hingga baris E ke 17. Nah, di sini perhitungannya itu kita hitung berdasarkan nilai normalisasi yang sudah kita dapat sebelumnya. Di sini untuk perhitungan bobot normalisasi yang kedua juga sama, begitupun untuk perhitungan bobot normalisasi yang ketiga. Kemudian untuk agent value-nya, sendiri di sini menggunakan rumus sama dengan zoom, kemudian kita blok dari nilai C17 hingga E17, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Nah, di sini untuk kriterianya sendiri ada 3 kriteria, sehingga menghasilkan nilai 0,68 sekian. Nah, begitu seterusnya hingga perhitungan yang terakhir. Sedangkan untuk perhitungan agent vektornya di sini, untuk agent vektornya sendiri di sini kita menghitung nilai dari baris pertama pada kompetensi mengajar. Di sini baris pertamanya itu yaitu dari C11 kita kalikan dengan nilai dari agent value yang pertama, kemudian ditambah 7 dibagi nilai dari agent value yang kedua, dikali dari nilai agent value yang kedua, kemudian ditambah lagi 5 dikali dengan nilai dari agent value yang ketiga, sehingga menghasilkan nilai 2,710656396. Kemudian untuk perhitungan yang kedua juga sama, kita menghitung mulai dari nilai 0,142 dibagi dengan nilai agent value yang pertama, dikali kemudian ditambah 1 dikali dengan nilai agent value yang kedua, kemudian ditambah 5 dikali dengan nilai agent value yang ketiga, sehingga menghasilkan nilai 0,754935,372. Begitupun dengan perhitungan dari agent vektor yang ketiga. Kemudian untuk perhitungan T-nya sendiri di sini kita menghitung di sini agent vektor dibagi agent value yang pertama, kemudian ditambah agent vektor yang kedua dibagi agent value yang kedua, kemudian ditambah agent vektor yang ketiga dibagi agent value yang ketiga, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria yaitu 3, sehingga menghasilkan nilai 3,413806,748. Nah, kemudian untuk
Untuk perhitungan konsistensi indeksnya sendiri, di sini kita hitung menggunakan nilai T dikurang dengan jumlah kriteria dibagi jumlah kriteria atau N dikurang 1, sehingga menghasilkan nilai 0,20690337. Selanjutnya untuk perhitungan random indeksnya, di sini kita tetapkan dengan 0,8 karena jumlah kriteria 3. Nah, di sini jika ordo matriksnya atau jumlah kriterianya 3, maka rasio indeks atau random konsistensi indeksnya itu 0,58. Setelah itu untuk perhitungan konsistensinya sendiri, di sini kita menghitung dari random indeksnya itu konsistensi indeks dibagi dengan random konsistensi indeks, maka menghasilkan nilai 0,356729955. Nah, di sini untuk nilai konsistensinya ini lebih besar dari 0,1. Jadi ditetapkan bahwa nilai ini tidak konsisten. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut untuk perhitungan menggunakan PCAM. Nah, di sini untuk perhitungannya, yang pertama kita memberikan matriks perbandingan evaluasi dosen oleh mahasiswa. Di sini 3 diperbanding 3. Untuk nilainya kita masukkan nilai yang sama dari nilai Excel yang sudah kita hitung, yaitu valuation-nya, perbandingannya. Kita masukkan di bagian ini. Kemudian di sini kita menghitung jumlah kolom dalam matriks dengan menggunakan matriks zoom. Lalu ada normalisasi matriks, kemudian menghitung bobot matriks, menghitung agent value dan agent vector, kemudian menghitung konsistensi indeks, di mana nilai N sama dengan 3 karena kita memiliki 3 buah kriteria. Kemudian untuk rasio indeksnya, jika bernilai 3, maka untuk rasionya itu nilainya 0,58. Setelah itu kita pasang script seperti ini, kemudian putarannya. Nah, di sini kita mendapat nilai yang sama seperti pada perhitungan manual sebelumnya di Excel. Untuk jumlah kolomnya 1, 1,34 sekian, 8,14 sekian, dan juga 11. Nah, di sini 1,34, 8,14, dan juga 11. Kemudian untuk normalisasi matriksnya juga sama seperti perhitungan pada Excel. Setelah itu untuk bobot normalisasinya, agent value, agent vector, kemudian konsistensi indeksnya juga sama, random indeksnya 0,58, dan untuk konsistensi rasionya kita mendapatkan nilai 0,21 sekian. Nah, di sini perhitungan yang kita gunakan menggunakan Excel dan juga PCAM, yaitu menghasilkan nilai matriks yang tidak konsisten. Oke, sekian presentasi perhitungan AHT menggunakan Excel dan juga PCAM yang dapat saya paparkan. Terima kasih.